Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, selamat datang di ibadah bahasa Indonesia ICA. Senang sekali saya Antoni Nadi, salah satu anggota dari tim pengkhotbah yang ada di ICA untuk bisa menyambut bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti yang Bapak Ibu Saudara lihat dari short clip itu adalah kita berada di dalam seri khotbah yang baru, yaitu bicara mengenai kehidupan kerajaan. Dan kita pada pagi hari ini itu berbicara mengenai perilaku kerajaan bagian yang pertama, yaitu karena kita ngambil dari seri khotbah di bukit. Ya, suatu khotbah yang menjadi inti daripada pengajaran Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang percaya, setiap pengikutnya, bagaimana kita harus berperilaku sesuai dengan apa yang ia ajarkan, kebenaran yang dia sampaikan, yang seringkali bahkan hampir semuanya itu bertentangan dengan apa yang menjadi nilai-nilai dunia. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan minggu ini bagian yang pertama, minggu depan saudara bisa datang kembali untuk mengikuti yang bagian kedua dari seri khotbah di bukit ini. Dan saudara juga lihat tadi bahwa di meja depan itu ada komuni. Jadi nanti kita pada akhir menjelang khotbah nanti kita akan mengadakan komuni bersama-sama. Saudara bisa mengambil di kotak yang ada di depan itu. Nah, sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan dengan bebas kepada setiap kami. Bahwa Kau Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi isi hati kami. Kami percaya bahwa kebenaran-Mu itu yang akan mengubahkan hidup setiap kami. Yang membawa kebaikan bagi hidup kami dan juga membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami ini. Amin. Sekarang kita lihat mari firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-5, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, nah dikatakan bahwa orang banyak itu mengikuti Yesus. Yesus saat itu adalah orang figur yang sangat populer, ya, sangat terkenal. Fanbase-nya sangat banyak. Artinya kemanapun dia pergi, banyak orang dikatakan berbondong-bondong mengikuti dia. Kepingin untuk melihat Yesus, kepingin untuk merasakan mujizat yang dilakukan Yesus, dan kepingin untuk mendengarkan ajaran daripada Yesus. Namun sebelum ia berbicara kepada orang banyak itu, dikatakan ia membawa para muridnya untuk naik ke atas bukit. Jadi hanya kepada para muridnya saja Yesus kemudian mengajar mereka. Dikatakan bahwa Yesus mengajar para murid dengan memberikan kebenaran yang kita kenal dengan khotbah di bukit, yang harus mereka ikuti agar tidak tersesat. Jadi Tuhan Yesus memberikan sebuah guidance, sebuah jalan kebenaran, jalan kerajaan kepada para muridnya untuk mereka ikuti. Karena ajaran ini bertentangan dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka lihat dunia ini ikuti. Jadi ini yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada para murid dan juga kepada kita, orang-orang yang percaya. Jalan kerajaan itu bertentangan dengan jalan dunia. Jalan kerajaan itu adalah andalkan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Meskipun kadang mengalami penderitaan. Kalau ada orang yang mengatakan kepada saudara, ikut Yesus itu enak. Ya, ikut Yesus itu problem free, gak ada masalah.
Semuanya happy, datang ke gereja nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, jingkrak-jingkrak gitu ya, happy. Hidup semuanya senang, hidup aman, hidup nyaman, karena hidup diberkati Tuhan. Kalau ada yang mengatakan bahwa mengikut Yesus itu seperti itu, bisa saya katakan bahwa itu adalah kebohongan. Karena apa yang Tuhan Yesus ajarkan bukan bebas dari masalah, bukan terlepas daripada penderitaan. Karena juga dikatakan, firman Tuhan mengatakan kemalangan orang benar itu banyak. Artinya juga setiap hari kita sebagai pengikut Yesus pun juga mengalami sebuah apa yang namanya permasalahan, pergumulan, penderitaan. Karena itu adalah sebuah proses yang juga harus dialami. Tetapi yang membedakan adalah endingnya, akhirnya. Orang yang mengikuti jalan kerajaan, orang yang mengikuti jalan kebenaran, endingnya itu akan selamat. Meskipun mengalami stuck, meskipun mengalami sebuah kesulitan, tapi endingnya itu adalah sesuatu yang Tuhan janjikan, adalah sebuah keselamatan. Sedangkan jalan dunia adalah jalan yang penuh dengan jalan pintas, shortcut, untuk mencapai kepuasan diri sendiri, untuk mencapai keuntungan diri sendiri, dengan segala sesuatunya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ya, saling sikut sana, sikut sini, yang penting aku ini cuan. Yang penting aku ini bisa mendapatkan apa yang aku inginkan, tidak peduli orang lain. Itu jalan dunia. Dan itu juga endingnya sudah pasti adalah kebinasaan. Ya. Jadi jalan kerajaan surga, jalan kebenaran itu bertentangan dengan jalan daripada dunia. Saudara, saya lahir dan besar di Surabaya. Ya. Artinya saya hampir mengetahui semua jalan yang ada di kota Surabaya ini. Akhir-akhir ini saya sering menggunakan Google Map, ya, khususnya apabila saya dari barat ini menuju ke timur. Sekarang ini cukup jauh, ya, bisa 1 jam lebih kalau pas peak hour. Nah, saya sering menggunakan Google Map untuk melihat rute mana yang harus dilewati supaya tidak kena macet. Dan biasanya kita tahu Google Map itu akan mengambil rute yang paling cepat, gitu ya. Nah, saya sering kali ketika mengikuti Google Map ini untuk menuju ke arah timur itu, dan saya mendapati kan karena bisa di-scroll untuk kita bisa lihat ke depan. Oh, ternyata di jalan agak depan itu merah, artinya itu di sana ada kemacetan. Saya tidak suka untuk dalam macet, saya rasa di sini juga saudara sama ya, nggak suka di dalam kemacetan. Akhirnya saya memutuskan untuk saya cari jalan rute alternatif dengan pengalaman andalkan saya. Yaitu karena saya tahu Surabaya, saya tahu jalan alternatif untuk berbelok daripada apa yang disarankan oleh Google Map. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika saya mencoba menyimpang untuk mengikuti apa yang saya pikir saya tahu untuk menghindari kemacetan. Akhirnya seringkali saya ini menghabiskan waktu lebih banyak. Dan juga ujungnya juga akhirnya saya juga terjebak. Dengan kata lain, artinya bahwa saya tidak bisa melihat ke depan seperti yang ada di dalam Google Map. Google Map bagi saya ini ibaratnya adalah sebuah jalan kebenaran. Tahu apa yang akan terjadi di depan. Tahu memberikan jalan yang terbaik meskipun saat mengikutinya itu mengalami kemacetan, mengalami antrean yang panjang, sebuah proses yang menjengkelkan. Tetapi itu adalah jalan yang terbaik karena endingnya akan sampai lebih cepat. Dibanding saya yang mencoba dengan pengetahuan saya, dengan pengalaman saya sebagai orang Surabaya asli untuk mencoba mencari rute alternatif, seringkali endingnya saya akan menghabiskan waktu lebih banyak dan juga akhirnya macet. Itu adalah jalan menurut saya sendiri, kekuatan saya, kepintaran saya.
Dan ini adalah sebuah analogi, sebuah gambaran bagaimana kalau mengikuti jalan kebenaran, jalan surga, kerajaan surga berbeda dengan jalan yang mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, kita lanjutkan. Kata pertama yang diucapkan Yesus adalah berbahagialah. Gitu ya. Di situ dikatakan ada 9 kata berbahagia. Saudara tidak usah ngecek satu-satu, pasti ada 9 karena saya sudah lihat ya. Kata yang pertama adalah berbahagialah. Dunia mendefinisikan bahagia dengan kekayaan, dengan kekuatan, dengan kesuksesan, dengan kesenangan, dengan bebas masalah. Orang yang berbahagia menurut kacamata dunia adalah orang yang kaya, yang duitnya banyak. Orang yang sukses, orang yang pinter, orang yang kuat. Ya, orang yang bebas masalah, yang hidup nyaman. Itu adalah kacamata dunia mengatakan, oh orang ini berbahagia. Namun yang dikatakan, yang dimaksud oleh Yesus berbahagia ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh pandangan dunia. Yaitu bergantung berharap kepada Allah terus menerus dengan kerendahan hati serta kesetiaan di tengah tekanan bahkan dalam penderitaan demi kebenaran. Artinya ketika kita menjadi pelaku kebenaran, meskipun kita di tengah penderitaan, ya, karena kita akan melakukan kebenaran, maka dikatakan di situ kita akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Sesuatu yang tidak masuk akal, bukan? Bagaimana orang yang menderita, meskipun melakukan kebenaran, disebut berbahagia. Nah, kata bahagia ini dari kata makarios, gitu ya, bahasa Yunani. Artinya menerima favor, kemurahan Tuhan yang semakin memperluas karunia-Nya. Dari kata makarios ini, bahasa Yunani, bila diterjemahkan dalam bahasa Latin, keluarlah nama Beatus. Gitu ya. Saudara tahu Beatus? Ya. Itu hasilnya kata dari makarios. Sama artinya, bahasa Inggrisnya blessed. Bahasa Indonesianya diterjemahkan berbahagia. Dengan kata lain, orang yang menerima makarios, orang yang blessed, yang disebut berbahagia, adalah orang itu semakin diperbesar kapasitasnya oleh Tuhan dalam menerima favor-Nya, dalam menerima kemurahannya. Itulah sebabnya orang-orang yang disebut berbahagia ini, terjemahnya mengatakan adalah orang yang happy, orang yang bahagia, orang yang fortunate, orang yang beruntung, orang yang to be envy, orang yang diiri oleh orang lain. Jadi makarios ini bicara bagaimana sebuah keadaan orang yang mendapatkan favor dari Tuhan yang semakin luas kasih karunia itu diberikan. Sehingga orang ini mampu untuk hidup di dalam kebenaran meskipun di tengah kesulitan. Jadi sekali lagi berbeda dengan pandangan dunia yang mengatakan sebaliknya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu kebenaran ini untuk menjadikan sebuah realitas di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita berperilaku sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini. Yaitu yang pertama dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Pandangan dunia, kalau aku mau berbahagia aku harus jadi kaya. Baik di dunia ini maupun nanti di surga. Saudara, mungkin sampai saat ini saudara juga mendengar sebuah pandangan. Kalau kamu menjadi orang Kristen, kamu itu kalau diberkati semakin kaya, berarti Tuhan itu semakin senang sama kamu. Kamu semakin berkenan karena kamu dibuat semakin kaya. Tapi kalau kamu miskin, berarti Tuhan tidak berkenan kepada kamu. Kalau kamu sehat, berarti hidupmu ini oke di mata Tuhan. Tapi kalau kamu sakit, jangan-jangan kamu ini punya sebuah kepahitan, sebuah dosa yang kamu sembunyikan sehingga Tuhan itu murka dan mengutuk kamu. Ini adalah sebuah pandangan yang salah, bahkan ada di kalangan orang Kristen.
Tapi Tuhan mau mengatakan bahwa orang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin ini tidak bicara mengenai sebuah kemiskinan jasmani, kemiskinan harta atau materi, melainkan miskin secara rohani, yaitu menyadari kebutuhan akan Tuhan yang besar. Ya karena dirinya ini merasa kurang terhadap apa yang bisa Tuhan berikan, jadi dia mencari terus. Bergantung sepenuhnya kepada anugerah Tuhan. Ada sebuah ilustrasi, ada sebuah perumpamaan yang Tuhan berikan. Ada dua orang sama-sama datang ke bait Allah untuk berdoa. Yang pertama adalah seorang pemungut cukai, yang kedua adalah seorang Farisi. Ketika orang Farisi itu berdoa, dia mengatakan, Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena hidupku ini enak. Hidupku ini sehat, aku ini taat melakukan apa yang menjadi perintahmu. Aku tidak merampok, aku tidak mencuri, aku tidak seperti pemungut cukai yang ada di sebelahku ini. Aku rajin untuk beribadah, berpuasa seminggu 2 kali. Aku rajin memberikan persembahan. Dia membangga-banggakan dirinya di hadapan Tuhan. Sebaliknya orang pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh. Bahkan dikatakan ia menundukkan wajahnya, tidak berani untuk mengadakan mukanya ke langit. Dia mengatakan, Tuhan kasihanilah aku. Tuhan kasihanilah aku karena aku ini orang berdosa. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa pemungut cukai ini yang mendapatkan makarios, yang mendapatkan kebahagiaan, yang mendapatkan pengampunan dari Tuhan karena ia menyadari bahwa ia memerlukan Tuhan di dalam hidupnya. Sedangkan orang Farisi, Tuhan campakkan. Karena merasa dirinya mampu tanpa Tuhan. Orang yang merasa sombong, dia tidak perlu Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita sebagai orang percaya membangun secara miskin rohani di hadapan Tuhan. Artinya senantiasa apapun yang kita lakukan, kita ini minta kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan sebuah pertolongan, memberikan anugerahnya, bergantung kepada Tuhan. Gitu ya. Tetapi kenyataannya adalah kita ini tanpa sadar atau mungkin sadar, kita ini malah menjadi seperti orang Farisi. Kita merasa lebih rohani dibanding orang lain, ya. Bahayanya orang-orang yang melayani di mimbar ini, ya, di atas mimbar ini yang dilihat oleh jemaat ini. Seringkali merasa dirinya lebih superior dibanding jemaat. Karena merasa lebih pengalaman atau lebih tahu lebih banyak dalam melayani, dalam berkhotbah dan sebagainya. Sehingga tanpa sadar menganggap rendah orang lain, gitu ya. Atau orang yang berusaha dengan keras untuk melayani supaya apa? Supaya Tuhan lirik, supaya Tuhan lihat dan Tuhan berkenan. Berusaha dengan kekuatan sendiri untuk melayani. William Barclay mengatakan begini, orang yang miskin rohani adalah orang yang menyadari bahwa harta benda adalah sementara dan Tuhan adalah segalanya. Dan bagaimana kita membangun perilaku kerajaan sebagai orang percaya? Yang pertama berdoa. Ya. Apa sih makna berdoa? Definisi saya, berdoa itu adalah orang yang tidak mampu datang kepada pribadi yang mampu. Betul? Kalau kita ini mampu, ya, kalau kita ini bisa, kita tidak mungkin mau berdoa. Kenapa? Karena kita akan selesaikan masalah kita dengan kekuatan kita sendiri. Dengan apa yang kita punya, dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita, koneksi kita, harta kita. Itu yang kita lakukan. Karena kita mampu. Tetapi ketika kita berdoa, kita ini merasa kita ini miskin, kita ini tidak mampu, kita ini tidak punya apa-apa. Makanya kita datang minta pertolongan kepada Yesus, Raja yang agung, yang memiliki segala sesuatunya untuk menolong kita. Nah, membangun kebiasaan berdoa dengan konsisten, yaitu bukan untuk menyombongkan diri, untuk pamer seperti orang Farisi, melainkan untuk meminta kasih karunia Tuhan, pribadi yang mampu untuk menolong kita.
Yang kedua, baca dan renungkan firman Tuhan. Dengan kita rutin membaca dan merenungkan firman Tuhan, artinya kita tahu kehendak dan kita mengenal Yesus lebih dalam. Dan yang terakhir, kita melakukan apa yang kita baca dan kita renungkan tadi. Semakin kita melakukannya, semakin kita ini akan semakin tunduk dan taat terhadap kebenaran firman Tuhan. Gitu ya. Janjinya apa? Kalau orang yang miskin di hadapan Tuhan dikatakan kita memiliki kerajaan surga. Artinya apa kerajaan surga? Apakah nanti kita setelah mati kita bersama-sama Yesus di surga? Ya, kita akan nanti berada di sana. Tapi kalau sebelum mati bagaimana masih ada di dunia ini? Kerajaan surga artinya kita bicara mengenai Yesus sebagai Raja dan kita ini sebagai pengikutnya. Artinya kita memiliki kerajaan surga, artinya kita bersama-sama dengan Yesus sebagai Raja kita, pemimpin tertinggi, otoritas tertinggi kita melakukan kebenaran di bumi ini bagi Sang Raja kita. Itu artinya kerajaan surga. Kita lanjutkan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berduka cita ini artinya meratap berduka atas kematian. Yang di sini adalah berduka cita atas matinya hubungan dengan Tuhan karena dosa. Dengan kata lain, orang yang menyesali dosa-dosanya dengan sungguh-sungguh, seperti pemungut cukai tadi, karena ia sadar bahwa perbuatannya itu melukai hati Tuhan. Termasuk orang yang percaya yang berduka cita atas dosa yang dilakukan oleh komunitas, oleh kota, bahkan oleh negara. Yang berdoa meminta pengampunan dari Allah. Tidak bisa lihat karena sebuah dosa yang dilakukan yang ada di tengah-tengah dia berduka, berdoa kepada Tuhan. Dalam sebuah kisah di Lukas 19, Yesus saat memasuki Yerusalem pada minggu terakhir sebelum dia mati disalib. Dikatakan bahwa ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Tuhan Yesus menangis, sebuah bentuk ekspresi daripada duka. Ia berduka karena kedegilan hati orang-orang Yahudi karena tidak percaya adanya Mesias, dan bahkan mereka akan membunuhnya di atas kayu salib. Saudara, saat orang percaya melakukan dosa, awalnya orang itu akan cepat bertobat, gitu ya. Berduka, sungguh-sungguh menyesal, berduka karena menyakiti hati Tuhan, gitu ya. Dan segera bangkit kembali. Namun bila dosa itu dibiarkan terus-menerus, maka kepekaan untuk bertobat atau berduka atas menyakiti hati Tuhan itu perlahan-lahan itu akan pudar. Kalau dulu saat ini berdosa langsung pada saat itu juga kita bertobat. Minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang mungkin bisa besoknya baru kita bertobat. Mungkin bisa 3 hari lagi, bisa seminggu lagi. Kalau dibiarkan terus-menerus, maka rasa duka kita terhadap dosa itu lama-lama akan hilang. Kita anggap dosa itu sebuah hal yang biasa. Bukan sesuatu hal yang menyusahkan hati Tuhan. Yang membuat Tuhan itu berduka dan kita pun juga merasa berduka. Itu semuanya biasa. Karena menganggap dosa itu sebuah hal yang umum. Bertobat bukan lagi menjadi prioritas, melainkan fokusnya adalah mengejar kepentingan, kesenangan pribadi. Ya. Saat orang bertobat dengan sungguh-sungguh dikatakan di Mazmur 34, bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Patah hati dan remuk jiwanya itu adalah sebuah menunjukkan kedukaan yang sangat dalam. Itu ya, kedukaan akan dosa. Dan janjinya adalah Allah sendiri yang akan menghibur. Kata menghibur di sini memiliki arti bersama-sama, secara dekat, secara personal.
Artinya bahwa Allah akan bersama-sama secara dekat dengan orang-orang yang berduka, orang yang patah hati, orang yang remuk jiwanya, yang berduka karena dosa. Ketika seseorang percaya, saudara dan saya dan semua orang itu berduka karena dosa. Tuhan, kenapa kok aku menyakiti hatimu? Aku menyesal, aku mau bertobat. Berduka karena dosa, karena menyakiti hati Tuhan. Pada saat itu juga dikatakan orang yang patah hati dan remuk jiwanya, Tuhan akan bersama-sama dengan dia untuk memulihkan dia. Nah, kepekaan ini, rasa duka terhadap dosa ini, inilah yang juga harus kita bangun. Kita tidak lagi bisa memandang dosa itu sebagai sesuatu hal yang sepele. Kalau itu dibiarkan, kita kehilangan rasa duka itu. Dan bagaimana membangun perilaku kerajaan? Yaitu tadi, cepat untuk mengaku dosa, cepat untuk bertobat. Yang kedua, untuk segala sesuatunya kita harus memandang salib Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa Kristus telah melakukan semuanya bagi saya. Dia mati di atas kayu salib menjadi korban tebusan, menggantikan saya yang seharusnya disalib. Ketika saya melakukan ini, apakah saya menyakiti hati orang yang telah mengasihi saya? Sebagai contoh, saya analogikan, kita tentunya sangat mengasihi orang tua kita. Dan ketika mama kita misalnya menyuruh kita melakukan sesuatu, tentunya kita akan mengikutinya dengan sukacita, tanpa kerelaan, tanpa paksaan. Kenapa? Karena kita mengasihi mama. Gitu ya. Karena mama telah mengasihi kita terlebih dahulu. Artinya prinsip seperti itu yang juga kita lakukan. Kalau kita menolak atau kita melawan, itu akan menyakiti hati orang yang mengasihi kita. Sama ketika kita memandang salib Kristus, maka kita melihat kasih Allah yang besar telah diberikan kepada kita. Dan itulah yang akan menuntun jalan kita, perilaku kita, kemanapun kita pergi. Apakah tindakan kita itu menyakiti hati Kristus atau tidak. Dan ketika kita melakukan melanggar, maka kita harus cepat bertobat dan kita meminta ampun kepadanya. Selanjutnya Matius 5 ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut bukan berarti kebanci-bancian gitu ya, melambai. Kalau istilah yang sekarang katanya tulang lunak gitu ya, itu istilah baru gitu ya. Juga bukan sebagai orang yang lemah atau penakut. Lemah lembut itu bukan menunjukkan kelemahan, bukan menunjukkan sebuah hal yang takut. Bukan bicara mengenai fisik. Tapi lemah lembut ini adalah hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Yaitu kerendahan hati dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Selama pelayanannya Yesus menggunakan kekuatan di dalam kelemah lembutan untuk melayani. Di dalam kerendahan hati ia senantiasa mengikuti kehendak Bapa, bukan kehendak dirinya sendiri. Itulah sebabnya ia berani mengatakan di Matius 11, 28, 29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi bagaimana kita harus membangun perilaku kerajaan mengenai kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Yaitu belajar dari Yesus karena dia sendiri mengundang. Kamu belajar aku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Gitu ya. Yesus Tuhan kita ini berbeda dengan yang lainnya. Apa yang menjadi salah satu perbedaan yang mendasar? Tuhan kita Yesus ketika dia memberikan ajaran, ketika dia memberikan perintah, ia terlebih dahulu melakukannya. Dia bukan orang guru yang hanya mengajar teori tanpa praktek. Ia melakukan terlebih dahulu, ia menjadi teladan. Apa yang ia ucapkan baru dia berani
dia mengajarkan kepada orang lain. Itu yang berbeda. Itu Tuhan yang kita punya. Artinya apa? Dia tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Karena ia mengalami terlebih dahulu. Ia tahu kesulitannya. Karena dia juga pernah mengalami kesulitan yang sama. Artinya ketika kita datang kepadanya minta pertolongan, ia mau menolong karena ia tahu. Ia pernah mengalami dalam situasi yang sama. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan janjinya akan memiliki bumi bersama dengan Yesus. Artinya bicara mengenai warisan, mengenai pemimpinan sejati, baik saat ini maupun nanti bersama-sama memerintah bersama dia. Matius 5 yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Memiliki kerinduan yang mendalam untuk semakin mengenal Tuhan yang ditandai dengan hidup sesuai dengan kehendaknya. Pemazmur beberapa ribu tahun yang lalu juga mengatakan di dalam mazmurnya, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Artinya adalah sebuah kerinduan untuk mengenal Allah lebih lagi. Artinya apa? Tuhan itu suka dengan orang yang selalu mencari dan mengejarnya untuk fokus kepadanya. Bukan untuk mencari kesenangan diri sendiri. Dan untuk mengenal Tuhan melalui proses pencarian kerinduan itu adalah proses seumur hidup. Bukan sebagai yang kita sebagai program. Tapi adalah proses pengenalan terus menerus. Karena apa? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tak terbatas. Gitu ya. Dan bagaimana kita harus semakin membangkitkan rasa lapar dan haus kepadanya. Yaitu dengan semakin kita ini belajar mengenal Dia melalui firman-Nya. Melalui Alkitab, melalui firman-Nya, kita akan mengenal Dia lebih lagi. Dan untuk semakin kita ditambahkan pengenalan, artinya kita harus juga semakin menjadi pelaku firman. Seberapapun yang saudara tahu kebenaran firman Tuhan, lakukan. Nggak usah nunggu saudara jadi pendeta, sekolah teologi 4 tahun baru menjadi praktek melakukan firman Tuhan, nggak perlu. Apa yang saudara tahu saat ini kebenaran itu, saudara lakukan. Ketika saudara melakukannya, Tuhan akan memperluas. Tuhan akan membuka dirinya untuk saudara semakin kenal lagi. Dengan ditambahkan rasa lapar dan haus akan Dia. Itu caranya. Jadi saudara harus praktek baca firman, praktek melakukan firman Tuhan. Saya panggil pemain keyboard ke depan. Saudara, kita akan melakukan komuni. Bagi saudara yang belum mendapatkan, saudara bisa ngambil yang di belakang. Saya minta untuk saudara berdiri. Kita akan bersama-sama melakukan komuni ini. Oke. Yesus mengajar semua ini karena Ia adalah pelaku yang sempurna. Gitu ya. Dikatakan di terjemahan Alkitab, Message mengatakan, He was living everything He was saying. Apa yang Ia katakan, Ia menghidupinya. Gitu ya. Bahkan dikatakan bahwa Ia taat sampai mati di atas kayu salib. Ia melakukannya sebagai ganti kita. Sebagai korban tebusan. Kenapa dikatakan sebagai korban tebusan? Karena kita manusia tidak mampu untuk menebus diri kita sendiri. Karena kita sangat berdosa. Maka diperlukan seorang pribadi yang sempurna, yang tidak berdosa. Yaitu Kristus Yesus sebagai anak domba Allah yang mulia, yang menjadi korban tebusan, pengganti kita. Ia mati bagi dosa-dosa kita, agar saudara, saya dan semua orang percaya menjadi hidup. Nah, pagi hari ini kita bersama-sama memiliki saat pribadi.
Kita ucapkan syukur, terima kasih atas karya Yesus di atas kayu salib bagi kita. Mari kita angkat roti tangan kanan kita bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama memakannya. Sekarang angkat anggur di atas tangan saudara. Kematian Kristus Yesus di atas kayu salib dengan tubuh yang hancur dan darah yang tercurah. Semua dilakukan adalah bagi kita, semua orang yang percaya kepadanya. Darahnya adalah bicara mengenai pengampunan dosa yang diberikan bagi kita. Saat ini kita mengucap syukur kepadanya atas kasih-Nya yang besar. Dan Dia mati bagi kita agar kita beroleh hidup. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia mengatakan bahwa terimalah dan minumlah darahku ini sebagai lambang perjanjian yang baru dan kekal. Mari sama-sama kita terima. Kita minum. Tuhan Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa kami telah melihat kasih-Mu yang besar. Kami mendengar kebenaran-Mu. Untuk kami menjadi pribadi yang berperilaku kerajaan, yang berbeda dengan apa yang menjadi ajaran dunia. Tuhan, kami menyatakan diri kami untuk kami meminta ampun atas segala apa yang dosa yang kami lakukan yang membuat menyakiti hati-Mu. Untuk kami bisa, Tuhan, Kau pulihkan, Kau hapuskan dosa kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengubahkan hidup kami, untuk kami menjadi pelaku kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, angkat kedua tangan saudara, kita akan mengakhiri ibadah kami. Pulanglah di dalam kasih setia Tuhan, di dalam kasih kemurahan-Nya yang tak terbatas, yang akan menyertai-Mu mulai hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, yang menuntun-Mu, yang menolong-Mu untuk melalui jalan kerajaan, jalan kebenaran. Karena Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai-Mu hari ini sampai kedatangan yang kedua kali. Semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Mulai 1 Juni jadwal ibadah online ICA di YouTube akan berubah, yaitu bahasa Indonesia pukul 10 dan ibadah bahasa Inggris pukul 11.30. Perubahan ini tidak mempengaruhi jadwal ibadah onsite. Jadi bagi Anda yang mengikuti ibadah ICA secara online, silakan catat perubahan ini. Bergabunglah bersama kami hari Minggu depan tanggal 15 Juni untuk merayakan Hari Ayah bersama pembicara tamu Ben Fay di ICA West dan Matt Biller di ICA East.
Mereka datang dari Gateway Church di Michigan, Amerika Serikat. Mari kita merayakan Hari Ayah bersama ICA. ICA sedang mencari volunteer untuk bergabung di tim live stream hari Minggu pagi. Tugasnya termasuk operator kamera, streaming video, LCD, dan lainnya. Klik QR untuk info lebih lanjut dan daftar untuk membantu menyebarkan Injil ke seluruh belahan dunia. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.